Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni. Saya adalah seorang bidan, sarjana sains terapan, magister kesehatan masyarakat. Saya adalah salah satu dosen di program studi sarjana kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu asuhan kebidanan kehamilan. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tahap penjelasan yang diterapkan di setiap pembelajaran yaitu meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pada tahap Delivery, yaitu merupakan tahap di mana saya memberikan materi yang beragam untuk membantu mahasiswa belajar sehingga dapat diterima dengan baik. Pada tahap interaktif, yaitu pada tahap tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas topik pembelajaran yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian pada tahap asesmen adalah tahap pemberian tugas terstruktur yang direncanakan seperti analisis sebuah jurnal, metode kuis, dan studi kasus untuk mengukur kemampuan mahasiswa pada proses pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk pada pembelajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah kebidanan kehamilan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 4 ini dengan bobot 4 SKS. Kemudian tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk menganalisis dan memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan. Adapun materi yang akan dipaparkan di mata kuliah ini antara lain tentang satu, konsep dasar kehamilan, kemudian konsep dasar asuhan kehamilan, adaptasi fisiologis dan psikologis pada kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, tanda bahaya dan ketidaknyamanan pada kehamilan, pengkajian dalam asuhan kehamilan, kemudian pemeriksaan dalam asuhan kehamilan, diagnosa dan penata laksanaan dalam asuhan kehamilan, persiapan penting pada masa kehamilan, dan terakhir adalah program pemerintah dalam masa kehamilan. Adapun CPL dari pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini adalah capaian pembelajaran lulusan CPL 3, yaitu mampu melakukan ilmu kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan secara holistik Islami. Kemudian adanya CPL 4, yaitu lulusan mampu mengelola asuhan kebidanan secara komprehensif, profesional, berakhlak Islami, dan berkemajuan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ada 4. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar asuhan kebidanan kehamilan berdasarkan pendekatan holistik Islami dengan tepat. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis perubahan pada masa kehamilan dengan memperhatikan martabat perempuan secara profesional. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan manajemen pelayanan pemeriksaan kehamilan atau pemeriksaan antenatal care secara komprehensif yang berlandaskan asuhan holistik dan nilai-nilai Islam. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan persiapan dan program pemerintah pada masa kehamilan secara komprehensif dan profesional. Dalam mendukung pembelajaran, saya menggunakan berbagai jurnal penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diambil dari jurnal saya sendiri yang telah terakreditasi untuk memaksimalkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan materi yang saya ampuh. Itu merupakan proses delivery yang saya gunakan sehingga akan mengembangkan mahasiswa yang aktif dan inovatif. Yang kedua, pada sistem interaksi yang saya gunakan yaitu Student Centered Learning atau SCL, yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Dalam SCL ini, siswa didorong untuk lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Kemudian, pada tahapan SCL itu juga sendiri harus adanya interaktif ya. Saya memberikan interaktif, pemaparan interaktif materi oleh dosen dan menyisipkan pertanyaan untuk mahasiswa serta meminta pendapat mereka. Kemudian di dalam metode SCL ada think and share, berdiskusi dan mengangkat tema yang terkait dengan materi yang kemudian dipresentasikan. Kemudian ada juga base case study, yaitu mengambil kasus di lingkungan sekitar.
Platform yang saya gunakan untuk pengajaran adalah LMS, menggunakan Siakat untuk dosen dan untuk mengabsen dan memberikan nilai. Kemudian untuk CBT exam digunakan saat mahasiswa mengerjakan ujian. Yang terakhir adalah asesmen, yaitu penilaian yang dilakukan secara objektif kepada mahasiswa dengan bobot nilai ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, ujian praktikum 30%, kemudian tugas dan kehadiran 20%. Bobot tersebut sudah dipaparkan di RPS dan disosialisasikan kepada mahasiswa. Hasilnya kemudian terlihat di dalam platform Siakat oleh mahasiswa guna menerapkan prinsip transparansi dan objektif. Sekarang mari kita lihat video pembelajaran mata kuliah Askep Kehamilan di minggu ke-6 dengan materi tanda bahaya kehamilan yang mengambil kasus hiperemesis gravidarum. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka ya untuk adik-adik semua. Mungkin untuk sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya, silakan kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya adik-adik semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Oke, baik. Sesuai dengan agenda yang ada di RPS, hari ini kita akan melakukan pembelajaran ya asuhan kebidanan kehamilan, yang dimana pertemuan kemarin di minggu kelima, hari ini kan masuknya di RPS minggu ke-6 ya. Di minggu kelima itu bertemu dengan tim dosen dari asuhan kebidanan kehamilan. Siapa Bu Intan ya? Mempelajari tentang apa dari Bu Intan? Ketidaknyamanan pada ibu hamil. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan, khususnya di kasus hiperemesis gravidarum ya. Ada yang tahu nggak peremesis gravidarum apa? Sudah pernah baca mungkin? Ada nggak? Oke, Risa. Oke, baik, bagus Risa ya. Mual muntah pada kehamilan. Baik. Ya, kita langsung ke tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan pengertian dari hiperemesis gravidarum. Kemudian menyebutkan penyebab dan faktor resiko, mengidentifikasi tanda dan gejala, kemudian menjelaskan komplikasi yang dapat terjadi, selanjutnya mengetahui penata laksanaan dan upaya pencegahan. Oke ya. Ya. Selanjutnya ini ibu punya gambar nih. Nih, ada gambar seperti ini ya. Ini ibu hamil yang mengalami mual dan muntah. Kira-kira kenapa ibu hamil bisa mengalami mual dan muntah secara terus-menerus? Siapa yang bisa jawab? Mau menjawab siapa? Ya, Rahayu. Karena sedang mengalami peningkatan hormon estrogen. Oke, ada yang mau menambahkan? Sama, oke, bagus ya untuk Rahayu. Sip. Ya, ada peningkatan kadar hormon estrogen dan HCG yang memicu asam lambung. Betul sekali, tepat. Kita penting nggak sih untuk mempelajari tentang hiperemesis gravidarum ini? Penting. Sebagai seorang bidan, kita sangat penting mempelajari tentang hiperemesis gravidarum karena satu, kita sebagai deteksi dini kejadian ke arah patologis. Kemudian kita bisa memberikan asuhan atau penata laksanaan yang tepat setelah kita tahu kalau misalkan diagnosanya itu sudah mengarah ke hiperemesis gravidarum ya. Baik, kita bahas tentang hiperemesis gravidarum itu sendiri. Nah, di sini pengertian dari hiperemesis gravidarum itu adalah mual dan muntah yang berlebihan ya pada kehamilan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, menyebabkan dehidrasi, penurunan berat badan, kemudian adanya ketidakseimbangan elektrolit dan memerlukan penanganan medis ya. Berbeda dengan morning sickness. Kalau morning sickness itu mual muntah yang terjadi di pagi hari ya. Itu kalau morning sickness masuknya ketidaknyamanan atau ke arah hiperemesis nih.
Ketidaknyamanan, bagus ya, karena itu merupakan hal yang fisiologis. Kalau morning sickness ya beda. Tahapannya kalau yang lebih tingkatannya lebih berat nanti terjadi hiperemesis ya. Oke. Nah, hiperemesis itu dapat membahayakan ibu dan janin, yang dimana kita akan melihat nanti penyebab dan faktor resiko. Nah, ini penyebab dan faktor resikonya. Adanya peningkatan hormon HCG dan estrogen, kemudian perubahan hormon tiroid, faktor psikologis, kemudian ada faktor genetik, dan juga gangguan saluran cerna. Apa nih faktor resikonya? Nah, bisa jadi dari primigravida, bisa jadi dari kehamilan ganda atau kembar, adanya riwayat HEG pada kehamilan yang lalu, kemudian adanya kehamilan mola, dan juga obesitas ya. Oke, sekarang ke tanda gejala. Tanda gejala dan klinisnya nih, biasanya terjadi apa? Yang pertama, mual dan muntah secara terus-menerus, lebih dari 3-4 kali per hari. Tidak mampu makan dan minum, berat badan juga turun kurang dari 5% dari berat badan sebelum hamil ya. Kemudian tubuh lemas, mulut kering, mata cekung, kemudian produksi urin berkurang, dan pusing hingga bisa jadi terjadi pingsan gitu ya. Nah, yang paling penting, kondisi ini bukan mual kehamilan biasa. Seperti tadi yang kita bahas dari morning sickness adalah ketidaknyamanan. Ini membutuhkan evaluasi dari tenaga kesehatan gitu ya. Dari kita sebagai bidan, kita sangat berperan sekali ini kalau terjadi mual muntah yang berlebihan, yaitu dengan kejadian hiperemesis. Nah, komplikasi ibu dan janin. Nah, untuk derajat dulu kita bahas sebelum ke komplikasi. Nah, derajat pada hiperemesis gravidarum itu ada 3. Di antaranya yang satu ringan. Kalau yang ringan itu ditemukan pasiennya datang dengan keluhan mual muntah yang berat. Oke, misalkan lebih dari 3-4 kali mual muntahnya terus menerus, nafsu makannya menurun, kemudian berat badan mulai turun gitu ya. Nah, itu kita kategorikan dalam derajat 1 atau grade 1 ringan. Kemudian kalau ditemukan kasus dengan keadaan ibunya datang dengan dehidrasi, nadinya cepat, kemudian tekanan darahnya menurun, keton dalam urinnya ada, nah itu kita kategorikan dalam grade 2 sedang ya. Nah, kemudian di berat, kalau menemukan pasien dengan gangguan kesadaran ya, dehidrasinya berat, gangguan fungsi hati dan ginjal ada gitu ya, kemudian memerlukan perawatan intensif kalau sudah terjadi di grade 3 ini. Baik, ibu ingin tahu dulu nih komplikasi pada ibu dan janin. Nah, mungkin udah pernah baca-baca sekilas ya, kemudian kira-kira komplikasi pada ibu dan janin itu seperti apa kalau dari HEG. Coba ibu ingin tahu dulu pemahaman sebelumnya tentang mual muntah atau hiperemesis gravidarum yang pernah adik-adik semua baca mungkin di jurnal atau materi-materi sebelumnya gitu ya. Silakan, siapa? Oke, Raisa. Ya, gimana kalau komplikasi? Komplikasinya sih pada ibu pastinya bakal malnutrisi bu, soalnya kan tidak ada asupan yang masuk. Oke, sip. Ada yang mau menambahkan? Tadi terjadi malnutrisi pada ibu. Ada yang mau menambahkan? Siapa? Oke, siap. Biasanya Ceril ya. dehidrasi ibu karena kan mual muntah banyak yang keluar, jadi bisa jadi dehidrasi. Dehidrasi katanya untuk ibunya. Untuk janinnya siapa nih? Yang oke? Nanti pada saat Nanti ya, silakan. janinnya lahir akan terjadi berat badannya rendah. Oke, berat badan rendah atau BBLR. Of course ulet. Nanti, Raisa, Ceril ya, sama siapa tadi satu lagi? Udah ya, 3 orang. Of course, bagus. Oke ya. Baik, kita lihat ya. Nah, komplikasi pada ibu ya. Terjadinya dehidrasi. Betul tadi apa yang sudah disampaikan dengan Ceril. Ketidakseimbangan elektrolit. Malnutrisi, tadi Raisa bilang malnutrisi bu katanya. Kemudian penurunan berat badan, gangguan fungsi otak. Dan kalau misalkan dengan kasus berat pada grade 3 bisa terjadi shock hipovolemik ya. Kemudian pada janin tadi betul BBLR bu gitu ya. Oke. Kemudian ada IUGR
ada pertumbuhan janin terhambat, kemudian persalinan prematur, dan resiko gangguan perkembangan bila kondisi berat tidak tertangani. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang penata laksanaan. Oke, Ibu ingin tahu dulu, kira-kira penata laksanaannya kalau terjadi kasus ada pasien datang dengan mual muntah yang berlebih atau terjadi hiperemesis gravidarum, misalkan grade 1 nih, diberikan penata laksanaan atau asuhan apa oleh kita sebagai seorang bidan? Silakan, siapa? Ya, siapa namanya? Siapa? Rindu. Masya Allah ya, silakan Rindu. Oke, nyuruh ibu, mengedukasi ibu, mengkonselingkan kepada ibu, makannya sering tapi sedikit katanya. Bagus Rindu. Oke, siapa lagi kira-kira? Ya, siapa namanya? Melda, silakan. Gimana Mel? Menyarankan ibu untuk istirahat yang cukup. Oke, menyarankan ibu untuk istirahat yang cukup. Bagus sekali, betul, tepat ya. Ada lagi? Ya, siapa? Amel. Amel apa Mel? Selain dari minum-minuman yang memang sedikit tapi sering selama istirahat, kita juga bisa menyarankan si ibunya untuk hindari makanan-makanan yang memang berbau menyengat. Jadi yang buat ibu si ibunya muntah. Oke, menghindari makanan yang menyengat katanya ya, yang menimbulkan ibunya menjadi mual. Nis, apa Nis? Tadi Ibu buat makanannya yang tinggi protein. Tinggi protein, bagus untuk semuanya. Masya Allah ya, keren jawaban-jawabannya. Kita lihat ya. Nah, nih Bu Bidan, lihat penata laksanaannya, adik-adik semua. Penata laksanaannya yaitu makan sedikit tetapi sering, kemudian hindari makanan berlemak dan berbau menyengat. Betul sekali ya tadi, minum sedikit-sedikit tetapi sering, istirahat yang cukup, konsumsi makanan tinggi protein, dukungan keluarga dan psikologis itu sangat penting ya. Kemudian yang farmakologisnya apa nih? Nah, kalau misalkan ditemukan pasien dengan dehidrasi, tentunya harus masuk tuh cairan infus ya. Kemudian obat antiemetik. Emetik itu anti mual dan muntah ya. Sesuai dengan resep dokter. Vitamin B6, piridoksin sesuai indikasi diberikan tuh yang farmakologisnya. Nah, ini kalau ditemukan kondisi dengan berat ya, berarti dilakukan perawatan intensif dengan rawat inap ya. Oke, baik. Sekarang dilanjut setelah penata laksanaan, kira-kira kalau ada pasien dengan kondisi hiperemesis gravidarum, kapan harus segera ke dokter atau ke rumah sakit? Ada yang mau bertanya? Ya, siapa namanya? Dwi Pita. Oke, silakan. Ibu hamil kalau misalnya udah mual muntahnya udah bikin lemas, jadi nggak bersemangat, Oke. makannya jadi keganggu, disarankan untuk langsung ke dokter. Ya, bagus. Siapa lagi yang mau menambahkan? Raisa dulu deh. Raisa, silakan. Nanti kalau misalkan urin ibunya udah sedikit, ya. terus udah pekat, Oke. harus Langsung tenaga kesehatan atau ke rumah sakit ya, Neng? kalau udah muntah yang terus-menerus. Terus-menerus. Oke, bawa ke rumah sakit kalau mengalami mual muntah yang terus-menerus katanya ya. Nah, kapan harus segera ke rumah sakit kalau ada pasien dengan hiperemesis gravidarum mual muntah yang terus-menerus? Nah, segera mencari pertolongan jika 1. Tidak dapat makan dan minum selama lebih dari 24 jam. Kemudian muntah terus-menerus, berat badan turun drastis, kemudian urin sangat sedikit atau warnanya pekat, ada fungsi berat dan atau bisa terjadi pingsan, kemudian muntah disertai darah, dan juga demam atau nyeri perut yang hebat. Bisa jadi kalau ada demam berarti tanda-tandanya ada alarm, takutnya terjadi infeksi ya. Oke, baik, bagus sekali mahasiswa. Sepertinya sudah ada pernah baca-baca ya beberapa analisa jurnal atau materi yang sebelumnya. Oke, kemudian nah, bagaimana pencegahannya nih ya? Pemeriksaan ANC secara rutin. Kira berapa kali ANC secara rutin itu? 6 kali, betul ya. Di trimester 1 berapa kali? 1. Trimester 2?
2. Trimester 3? 3 kali. Bagus ya. Nah, untuk ANC rutin atau continue kunjungan ulang, jadi harus selalu dilakukan ya. Kemudian konsumsi makanan bergizi, makan dalam porsi kecil namun sering, hindari makanan pemicu mual ya. Kemudian minum cukup air, istirahat yang cukup, kelola stres, manajemen stresnya, segera konsultasi bila mual dan muntah semakin berat ya. Oke. Baik, sekarang setelah pencegahan, Ibu ingin tahu peran bidan ya. Nah, peran bidannya yaitu bidan berperan dalam edukasi mengenai perbedaan mual muntah ya, yang normal, deteksi dini tanda bahaya, pemantauan status gizi dan hidrasi ibu, pemberian konseling nutrisi, rujukan tepat waktu jika ditemukan kondisi berat. Nah, evidence base-nya ini nih, ada evidence ya, yang dari analisa jurnal sebelumnya, bisa minum jahe, vitamin B6, akupresur P6, aromaterapi lemon, edukasi nutrisi, dan dukungan psikologis atau spiritual. Baik, itu untuk materi hiperemisi sgravidarum pada saat ini ya, sesuai dengan yang ada di RPS. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Ya, silakan, Raisa. Saya mau bertanya, kalau akupresur titik itu Oke. Oke, aku presur di titik 6, kita baca dengan di jurnal ya, bisa dilakukan di atas pergelangan tangan ya, bisa menekan gitu. Oke, ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, nah kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita simpulkan saja ya. Kita simpulkan pertemuan hari ini. Nah ini yaitu hiperemesis gravidarum merupakan salah satu tanda bahaya pada kehamilan, terutama trimester pertama ya. Kemudian kondisi ini ditandai dengan mual dan muntah berat yang menyebabkan dehidrasi, penurunan berat badan, dan gangguan keseimbangan elektrolit. Deteksi dini, penata laksana yang tepat, dan dukungan keluarga sangat penting untuk mencegah komplikasi pada ibu dan janin ya. Oke, nah itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini dari materi tanda-tanda bahaya pada kehamilan dengan kasus hiperemesis gravidarum ya. Oke, mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya mudah-mudahan materi hari ini bisa menjadikan dasar teori untuk belajar, kemudian di lapangan nanti bisa diaplikasikan sebagai ilmu untuk diaplikasikan apabila menemukan kasus-kasus terjadi mual muntah yang berat gitu ya. Oke, baik, referensi yang Ibu gunakan yaitu ini ya, ada jurnal yang Ibu pakai ini. Nah, jurnal hubungan usia ibu dan karakteristik kehamilan dengan kejadian hiperemesis gravidarum. Ini penelitian Ibu udah publish di Jurnal Asuhan Ibu dan Anak pada tahun 2023 ya. Ini untuk referensinya. Alhamdulillah jadi alamin. Oke, baik. Mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan materi hari ini menjadikan pencerahan dan dasar teori untuk belajar ke tahap selanjutnya, ke materi selanjutnya, ke pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan saja. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.